Acara selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Sultanul Mursyid Al-Arif Billah Syekhana Kiai Haji Sirajuddin Ilyas. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa alaina ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zikru aqrabutun ilallah. Al-hadis amma ba'd. Para alim, para ulama, para mursyid, para khalifah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga yang dihormatin sama Allah, Syekh Khatibul Umam sebagai DPR baru. Tahu DPR baru ini apa? Dewan Pengajian Rakyat. Lucu orang itu ya. Isoe diwolak-walik ya. Tapi dia tadi mangkel nih disebut DPR itu mangkel. Moh dari DPR saya. Kalau dari kiai. Yang terhormat, yang dihormati oleh Allah, Bapak Nurul Ghufron sebagai KPK. Saya curiga beliau datang ke sini. Jangan-jangan nyari ada yang korupsi sampean. Ngelirik terus itu hijau-hijau dilirik ya Pak Gubron tadi. Tapi nggak berani tanya sama saya gitu loh. Mungkin yang dari Lampung kek dari mana, Pak Yai kira-kira ada yang korupsi ya gitu ya. Kata Pak Gubron yang korupsi waktu tapi nyolong. Padahal seharian tadi sesore tadi yang namanya Vidyah, wah gembruduk. Berarti sampean kena KPK sampean. Kena KPK-nya si Abdul Qadir itu. Ya. Masa ono wong KPK ngaji kaya ngono kan ora pantes nggih. Wah, PK wong nggo tauhid nggo Gusti Allah toriko ora cocok. Ternyata goleki sampean sing kena Vidyah. Korupsi sampean, korupsi waktu, korupsi ngantuk, korupsi ketangkep ya. Keciduk sampean ya. Yang terhormat, di dalam saya nggak hafal semua. Itu ada dari sekprinya Wamen. Nggak tahu tuh orang-orang Gembruduk ke sini tuh ngapain gitu loh. Ada yang dari DPR Mesuji. Itu yang dicari apa ke sini dengan adem-adem kayak begini ini ya. Ternyata ada rahasia luar biasa. Yaitu tasyakuran manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu rahasianya ada di situ. Enggak taunya ujung-ujungnya minta tulang, ya. Orang kayak gitu itu minta tulang itu buat tumbal Gus. Dan yang dihormati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para khalifah, para mursyid hampir seluruh Indonesia beserta para jamaahnya yang pada hadir pada malam hari ini dan mulai pagi, mulai kemarin berangkat dari rumah sampai dari sini udan-udan karu-karuan tanda cinta kepada guru dan tasyakuran Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum apa yang kita lanjut, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya Allah kita dikehendakin hadir di sini majelis dengan keadaan sehat walafiat.
Keduanya salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan pikir coba, Rasulullah itu manusia yang paling enak. Sedunia orang muslim matekai semua. Bacain sholawat, imam bilang gitu. Sholawatnya tanpa terputus. Coba jenengan ke arah situ, bagaimana kalau kita begitu? Nah ini tatanan kemursidan itu akan di situ nanti. Keempat, saya terima kasih sekali bahwa panjenengan semuanya dikehendaki hadir takzimul masyayikh dalam rangka yaitu khol guru kita Kiai Haji Ilyas Mursyid, juga milad NA, dan terakhir tasyakuran luar biasa. Belum pernah ada tasyakuran manakib mulai zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang tidak ada yang seperti ini. Sayang Pak Gufron nggak bawa Timuri, ya, maksudnya bawa Timuri ke sini, nggak bawa apa-apa dia. Timuri sama dipoto dimasukkan muri karena manakib kubro. Jadi manakib yang jenengan alami amalia ini luar biasa. Maka akhirnya menyedot hikmahnya, barokahnya Allah yang ada itu akhirnya menyedot semuanya. Sehingga Allah mendatangkan teman-teman yaitu pejabat-pejabat negara. Dalam hal ini pun jenengan harus menyadari al ulama wal umaro kimadul bilad. Ya. Jadi jangan wah sekarang Gus kok jadi campur wong KPK gimana awalnya. Itu ada hadisnya. Al ulama wal umaro kimadul bilad. Ulama dan umaro itu tiang negara. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi aturan juga. Al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalid bisultan. Ulama itu ahli warisnya para nabi selagi, ya mohon maaf ini hadisnya. Selagi si ulama tadi tidak bergabung dengan pemerintah. Sifatnya di sini kimadul bilad, tiang. Jadi sampai lihat tiang itu masuk masjid ada dua, satu ulama, satu umaro, maka masjid akan berdiri teguh. Tapi kalau tiang satu itu sama gabung menjadi satu, kayak payung, kira-kira kekuatannya di mana dia? Ini salah satu rahasia. Para jamaah, pada malam hari ini pun nanti ada teman-teman sampean khalifah atau mursyid yang kita wisuda. Dengan saya sendiri sebagai pembimbing panjenengan mengharapkan terutama jenengan-jenengan yang sudah terpilih wa nakhtartuka fastami lima yuha oleh Allah Subhanahu sebagai khalifah, sebagai jiwa kualian. Jadilah manusia khalifah atau mursyid yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sekarang kalau ngikut matematika dari Rasulullah, hitungan Rasulullah, kita ini sudah di akhir zaman atau di ujung zaman. Dalam di ujung zaman itu tanda-tanda peristiwanya apa? Allah akan mencabut ilmunya. Jadi Allah akan mencabut ilmunya, tapi cara mencabutnya bukan satu persatu, diambil lewat ulamanya, lewat kiainya, diambil alias diwafatkan sama Allah. Akhir-akhir ini mungkin jenengan kalau ingat satu Mbah Maimun Zubair dari Sarang, kedua Gus Solah dari Jombang, ketiga kemarin ada berita dari Surabaya Alil Falak
yang biasa melihat ru'yah. Kemarin dari Lirboyo, yaitu Kaji Zaini Al-Mukarram Kiai Zaini almarhum. Ini menandakan Allah mencabut ilmunya. Nanti akhirnya di negara kita ini, mohon maaf, dipimpin ulama-ulama yang belangsak, dengan akal pikiran, dengan jahilianya, dengan pikirannya sendiri. Nah, maka disinilah peristiwa ini akan berlarut-larut. Maka negara nanti kita akan semerawut karena dihukumi sama para ulama ngikutin fas'alu faftau. Ditanya terus dia berfatwa bil jahiliyahnya, sehingga apanya jadinya fadhallu fayadillu, maka dia akan menyesatkan dan tersesat. Itu sudah matematika dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, maka dari itulah harapan saya dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya para khalifah-khalifah, jadilah ulama yang menjadi dambaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pengangkatan khalifah-khalifah ini untuk meneruskan perjuangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, di akhir zaman dinamakan zaman Jababiro, kezoliman akan merajalela. Kalau orang tahu zalim itu diam, tetapi orang yang diam tadi keluar, orang yang tadi keluar alias meluruskan, alias menata, bukan malah baik, malah menjadikan fitnah. Kata Rasulullah begitu. Terus bagaimana ya Rasul umatmu? Persiapkan untuk masa yang akan datang. Persiapkan untuk masa yang akan datang. Itulah dasar kita mengangkat khalifah, karena thariqah di Indonesia ini sudah hampir musnah. Walaupun bergaulnya gede, tapi sudah hampir musnah. Maka jenenganlah semuanya khalifah dan para jamaah yang meneruskan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah matematika Rasulullah ini sudah 95% kebenarannya. Tinggal kita kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menata kita, menata negara kita. Allah akan melewatin annal fa'ila ala haqiqiyya wallah wa annahu mahallun izurin ala zalik faqat. Allah akan memakai raga jenengan semua untuk memperbarui ilmu yang sudah dicabut. Ini perlu jenengan pahami, jadi jenengan sehingga semangat. Allah akan memakai raga jenengan, annal fa'ila ala haqiqiyya wallah, untuk memperbarui ilmu lagi yang selama ini ilmunya sudah, istilah bahasanya kiainya yaitu mustakmal, dipakai seenaknya sendiri, menghukumi sendiri, antar kiai pada tengkar, saling fitnah, saling hoak, nggak karu-karuan, rahmatal alamnya sudah habis semua. Maka jenenganlah yang bakal dipakai sama Allah. Wadzalika, jadi annal fa'ila la haqiqiyya wallah wa annahum mahallun nizurin ala zalik faqat. Jadi jenengan nanti akan dipakai sama Allah Subhanahu Wa Taala, raganya, basyarnya, insannya, sehingga kita nanti akan tumbuh ilmu lagi yang baru, yang sekiranya untuk menata tatanan dunia tentang agama maupun tentang negara, sehingga jadi baik. Maka dari itulah harapan Gus amat sangat besar kepada jenengan semuanya. Itu pun kalau dihakikatkan Allah menurunkan harapan di pundak jenengan semua, dengan mengharapkan saya menjadi mursyid yang sungguh-sungguh, jadi wali yang sungguh-sungguh. Karena di sini munculnya spanduknya, selamat datang para wali-wali Allah. Luar biasa. Nggak tahu itu panitianya dari mana itu dapatnya. Kok tiba-tiba sampai ini disebut siapanya bu? Wali-wali Allah. Kaget juga saya tadi, tapi ada salahnya tulisannya. Wali-wali Allah. Ternyata bahasa itu ada yang punya, ada teman Katolik datang ke sini. Di dalam ada dari Jakarta. Allah sama Allah, nanti dibahas sebentar.
Itulah para jamaah sekalian, karena waktu sudah malam dan masih ada acara banyak. Tujuan nanti akan mengangkat khalifah lagi. Allah mengharapkan wadah lagi, nambah wadah lagi, sampai nanti akan gambar itu 372. Sementara masih dapat 72. Jadi kurang 300 orang. Kalau itu sudah dizohirkan sama Allah, maka tugas sampean lah yang akan peranan itu nanti. Bagian sampean, zamannya sampean. Karena sampean masih muda-muda. Itu yang akan memperjuangkan yang dilewatin ilmu-ilmunya Allah untuk umat, untuk masyarakat, untuk agama dan negara. Maka di situ dikatakan wali yang mursidah. Pendidikan jenengan ada dua, satu mursid, satu walian. Kalau wali nanti akan tetap sampai harus memikirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu PR jenengan. Sebagai mursyid allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sebagai mursyid tugas jenengan menenteramkan hati umat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikirlah hatinya orang itu jadi ayem. Kalau hatinya ayem maka tidak gerangsang. Kalau enggak gerangsang akhirnya banyak tasyakuran, banyak syukurnya. Akhirnya ujungnya la in syakartum la azidannakum. Sehingga insya Allah mudah-mudahan tugasnya atau berat tugasnya dari Pak Gufron sebagai KPK pemberantas korupsi. Kalau rakyat Indonesia ini hatinya tentrem ayem, saya yakin korupsi akan hilang. Sayangnya hatinya, kolbunnya, buahnya gerangsang semua, gak ada zikirnya, sehingga hatinya jadi gerangsang, sehingga menjadi tangan ini menjadi ngerusak. Zoharul fasadu fil barri bima kasabat taidinas. Zoharul bakri bima kasabat taidinas. Kerusakan daratan dan lautan gara-gara tangan-tangan manusia. Manusia siapa? Manusia yang angas, manusia yang hatinya berangasan, sehingga tidak pernah syukur kepada Allah, tidak pernah. Kenapa beliau? Karena di hatinya tidak ada zikirnya. Maka ini tugas panjenengan sebagai khalifah-khalifah itu. Bagaimana menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu ditaruh sama Allah, ndak jenengan semua. Kita harus memahami itu. Gimana pun kita kepingin negara kita ayem, tentrem, yaitu aman dan nyaman, tidak ada gangguan. Itu harapan kita. Apa itu mungkin? Allah sebab memberikan kemungkinan. Karena annal fa'ila al-haqiqiyah wallah wa annahum mahadun di zulinana zalik fakot. Selamat berjuang para khalifah-khalifah. Selamat mentorikokan masyarakat dan memasarkan torikoh, sehingga apa yang dimaksud Allah tadi dengan bahasanya tercapai, terdohir, sehingga kita dijadikan orang yang betul-betul menjadi dambaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya untuk sambutan saya sekian saja. Seharian sudah ngoceh sampai malam gak bekel-bekel, dan ini mau hujan lagi, tumpengnya salah kebasahannya. Akhirnya ada kekurangan dan kelebihannya. Saya sebagai pembimbing panjenengan semua, mulai awal acara sampai sekarang ada kekurangan dan kelebihannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan minta ridhonya seandainya kurang menyenangkan dalam hati panjenengan semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.